Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali ada yang bertanya ya, bagaimana kedudukan wanita dalam Islam. Nah, jawabannya bisa beragam ya. Saya bisa menyajikan jawaban yang beragam dari berbagai sudut pandang dan cara pandang. Nah, tetapi dari semua persepsi yang selama ini beredar ya, dari kalangan orang-orang ya, para ustadz maupun para kiai, para ulama kan. Nah, saya lebih tertarik mengambil profil istri Nabi yang bernama Khadijah. Nah, jadi kalau istilah Siti Khadijah ini merupakan sebutan di kalangan umat Islam di Melayu ya. Nah, tapi kalau di Arabnya sendiri bernama Khadijah ya. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini merupakan satu-satunya istri Nabi yang tidak dipoligami. Nah, jadi sampai Khadijah wafat, Nabi Muhammad istrinya cuma satu itu ya, cuma Siti Khadijah ini aja. Nah, bagaimana profil atau sosok dari Siti Khadijah ini? Kalau yang saya simpulkan dari berbagai riwayat ya, membaca karakter beliau ini, Siti Khadijah ini merupakan sosok perempuan yang punya karakter kuat, otaknya juga cerdas kan gitu ya. Kemudian mandiri, dan yang paling penting untuk dicatat, Khadijah ini merupakan sosok perempuan yang tahu betul apa yang terbaik untuk dirinya dan untuk masa depannya. Nah, ketika Khadijah menikah dengan Muhammad, waktu itu Muhammad belum menjadi nabi ya. Nah, ada yang meriwayatkan Siti Khadijah ini usianya 40 tahun. Dan waktu menikah dengan Nabi, dengan Muhammad usianya 25 tahun. Ada selisih usia 15 tahun. Nah, dari pernikahan Khadijah dengan Muhammad itu menghasilkan 5 orang anak ya, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, yang laki-laki yaitu Qasim itu meninggal pada saat masih balita. Adapun yang masih hidup sampai dewasa adalah keempat anak perempuannya ya. Yang pertama Zainab, yang kedua adalah Ruqayyah, kemudian Ummi Kulsum, yang ketiga, dan yang keempat adalah Fatimah ya, anak perempuan itu. Nah, ada riwayat lain mengatakan bahwa Khadijah itu ketika menikah dengan Muhammad usia Khadijah 28 tahun. Nah, jadi apabila ya kita tahulah dari segi kesehatan ya, dari segi fisiologi, seorang perempuan apabila usia 40 tahun itu kan sudah hampir menopause. Rasanya tidak mungkin ya sampai melahirkan 5 orang anak dalam jangka waktu yang agak berjauhan. Nah, jadi saya lebih meyakini riwayat yang mengatakan Khadijah ketika menikahi Muhammad itu usianya 28 tahun. Nah, dari pernikahan sebelumnya Khadijah ini memang seorang janda. Dari pernikahan sebelumnya Khadijah tidak punya anak atau tidak punya keturunan. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa Khadijah dengan Muhammad itu ketika menikah usianya hanya selisih 3 tahun saja. Nah, tapi meskipun usia 28 tahun, bisa dibayangkan Khadijah ini merupakan sosok yang cukup hebat ya, masih muda tapi sudah hebat ya. Karakternya sangat hebat sekali, good personality-nya juga, kecerdasannya juga. Sudah gitu memang salah satu perempuan yang cantik yang ada di Mekah pada waktu itu. Nah, Khadijah ketika usia 28 tahun, beliau ini mempunyai harta kekayaan dari kegiatan bisnis ya. Artinya Muhammad ketika menikahi Khadijah ini, Khadijah ini seorang businesswoman, seorang wanita karir, seorang wanita berbisnis. Nah, jadi keliru yang mengatakan bahwa wanita dalam Islam itu harus diam di rumah, harus tidak boleh kemana-mana, sekolah tinggi, mau sekolah setinggi apapun ujung-ujungnya ke dapur kan gitu. Itu pemahaman yang sangat keliru. Nah, ketika Khadijah menikah dengan Muhammad, nah diriwayatkan bahwa Khadijah dengan Muhammad ini melakukan kerjasama bisnis sebelum mereka menikah itu. Jadi mengenalnya itu karena hubungan profesionalitas.
Muhammad sosok yang ekonominya mungkin tidak sekaya Khadijah. Khadijah seorang investor, kemudian merangkap komisaris lah kalau di kita itu ya, yang menentukan siapa ya direktur eksekutif yang dipilih di perusahaannya. Taruhlah demikian ya, analoginya itu. Nah, dipilihnya Muhammad ini karena membaca karakter Muhammad. Artinya Khadijah itu sosok yang decision maker yang sangat baik ya, yang sangat jeli. Bagaimana mempercayakan seorang direktur eksekutif kepada seseorang yang amanah, cerdas, terampil, dan juga mempunyai kemampuan berbisnis dan negosiasi sebagai seorang eksekutif yang sangat jempolan ya. Nah, saya agak sedikit bercerita tentang sosok Muhammad ini ya, Nabi Muhammad ketika masih muda. Nah, memang dalam catatan sejarah ya, dalam catatan sejarah atau dalam catatan Sirah Nabawi, dari sejak Muhammad usia 12 tahun, kira-kira kelas 1 SMP ya kalau sekarang, itu sudah ikut pamannya berniaga, melakukan perdagangan atau bisnis ekspor impor lah gitu ya, ke luar negeri. Nah, pada waktu usia 12 tahun, Muhammad ini diajak pamannya untuk berdagang ke Syria. Dari Mekah ke Syria itu jauh ya, sangat jauh sekali. Ibaratnya mungkin dari Jakarta ke mungkin ke Malaysia lah gitu ya. Bahkan lebih jauh lagi ya, yang mungkin ke Thailand lah gitu ya. Sangat jauh sekali. Nah, artinya dari usia 12 tahun sampai usia 25 tahun itu kegiatan bisnis Muhammad ini sangat padat ya. Karena di dalam beberapa catatan yang saya tangkap ya, itu sekitar 20 sampai 25 pusat perdagangan dunia pernah dikunjungi oleh Muhammad dalam kegiatan bisnis, dalam kegiatan transaksi bisnis. Nah, memang sambil jalan-jalan bisnis tadi lah istilahnya ya, beliau ini, Nabi Muhammad ini tentu saja mempelajari juga berbagai macam peradaban-peradaban dan budaya di luar Mekah, ke Afrika Utara, bisnis ke Mesir mungkin ya, ke Syria, ke Persia kan gitu, dan mungkin ke daerah-daerah Asia lainnya. Nah, ini bisa dibayangkan jam terbang yang dari usia 12 sampai 25 tahun, artinya ya kurang lebih 13 tahun pengalaman bisnis Muhammad, inilah yang menarik perhatian Khadijah untuk lebih mengenal Muhammad ya. Dan bisa jadi Khadijah bertemu dengan Muhammad itu jauh sebelum atau mungkin sebelum usia 25 tahun Muhammadnya itu ya. Nah, jadi waktu Khadijah tertarik kepada Muhammad ya, itu kan ada dua perspektif yang dilihat ya. Pertama secara personality, secara kepribadian, dan juga secara profesionalitas atau skill yang dimiliki oleh sosok Muhammad ini. Nah, karena kesulitan membedakan dua hal ini, bukan kesulitan ya, karena tercampurnya ya, yang lain juga suka ya, perempuan yang suka pada laki-laki karena melihat dua hal ini ya. Nah, kemudian Khadijah pun juga agar objektif ya berbicaranya itu kepada Muhammad. Nah, beliau ini mengutus seorang perantara ya gitu ya, yaitu salah satu sekretarisnya itu yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Nah, Maisarah ini seorang staf dari Khadijah, kemudian diminta untuk berbicara kepada Muhammad ya. Bagaimana keinginan Khadijah untuk karena tertarik pada Muhammad, dan bagaimana supaya ya, istilahnya agak-agak sedikit dicomblangin lah istilahnya itu. Maisarah ini kebetulan paham ya, kemudian bisa menyampaikan kepada Muhammad tentang keinginan atau minatnya Khadijah ini kepada beliau ini, dan kemudian lancar lah ya akhirnya proses perkenalannya. Kebetulan Muhammad juga mungkin suka ya sama Khadijah. Nah, jadi kalau dianalogikan atau dimisalkan ya, zaman sekarang ini Khadijah ini sebagai seorang investor merangkap komisaris, kemudian Muhammad ini sebagai seorang eksekutif ya, eksekutif pelaksana dari investasi yang ditanamkan oleh Khadijah ini. Dan sejauh itu kerjasama bisnis di antara mereka itu sangat sukses ya, sangat sukses. Nah, di sisi lain Khadijah pun juga tertarik kepada Muhammad pada waktu itu. Ada dua perspektif ya yang mungkin dilihat oleh Khadijah. Pertama secara personal, secara kepribadian Muhammad ya, dan yang kedua secara profesional, secara profesionalitas. Nah, jadi kemampuan Muhammad untuk menjadi seorang eksekutif yang sangat handal yang dilihat oleh Khadijah, tapi di sisi lain
kepribadian Muhammad juga yang dilihat. Muhammad itu kan sosok yang sangat ganteng ya, sangat tampan, tutur kata dan akhlaknya juga sangat baik sekali, sangat mulia lah bisa dibilang ya. Kemudian juga wawasannya juga luas. Nah, dari kerjasama bisnis antara Muhammad dengan Khadijah ini, kemudian Muhammad menjadi sosok yang berkecukupan, yang dulunya memang relatif kekurangan ya ketika beliau diasuh pertama kali oleh Abu Thalib, oleh pamannya, memang cukup miskin ya. Nah, ketika menikahi Khadijah, Muhammad ini memberikan mahar 200 ekor unta merah. Nah, unta merah ini kalau dianalogikan, diibaratkan zaman sekarang itu mobil-mobil mewah lah. Bisa dibayangkan perempuan mana yang nggak kelopak-kelopak gitu ya, dilamar oleh seorang laki-laki yang ganteng, cerdas, wawasannya juga luas, fisiknya juga sangat bagus, sehat kan gitu ya. Dan ditambah mas kawinnya juga 200 buah mobil mewah gitu, 200 Mercy lah ibaratnya itu. Oh pasti mau lah gitu. Ditambah perempuan yang dinikahi itu juga sosok yang memang bukan main-main, bukan sembarangan gitu. Artinya bisa dilihat di sini, jangan sampai kita mengimagekan bahwa Muhammad itu sosok yang kere, miskin. Khadijah juga sosok yang memang cuma tahu punya duit doang, tapi tidak tahu bagaimana menggunakan hartanya kan gitu. Bukan. Mereka berdua adalah profil-profil yang sangat hebat ya. Profil-profil yang sangat hebat yang tidak dikarbit istilahnya itu. Tapi menempa dirinya sendiri masing-masing. Baik itu Muhammad menempa dirinya sedari kecil dengan kemampuan, dengan wawasan, dengan pokoknya banyak belajar lah. Khadijah pun juga sama, tempaan-tempaan selama hidupnya. Nah, artinya kedua karakter ini bertemu sehingga menghasilkan keturunan yang sangat baik ya. Dan juga mereka bisa membangun rumah tangga yang sangat baik juga kan gitu. Sangat istimewa lah gitu ya. Nah, lalu ada hal lain yang ingin saya coba tekankan ya, bahwa untuk melihat bagaimana sosok perempuan dalam Islam ya, Nabi itu kan laki-laki, tidak mewakili perempuan karena beliau laki-laki. Nah, kan tetapi apa yang kita lihat dari istri Nabi yang bisa kita contoh, bagaimana memprofilkan dirinya sebagai sosok wanita ya, sosok perempuan yang dalam hal ini berkaitan, berhubungan atau berinteraksi dengan Nabi sebagai sosok yang membawa ajaran Islam pada waktu itu. Nah, kita lihat lagi sekarang tentang Khadijahnya. Nah, Khadijah ini juga memiliki kemampuan untuk membaca situasi yang sangat baik sekali. Nah, kemampuan untuk membaca situasi, yang saya maksud, dia paham betul, mengerti betul tentang suaminya, misalnya kondisi suaminya dalamnya adalah Muhammad. Ketika baru pertama kali menerima wahyu, Nabi Muhammad itu kan shock sekali ya. Nah, ketika pertama kali menerima wahyu, Nabi Muhammad itu sangat kaget ya, shock ya. Nah, bagaimana bisa menenangkan? Khadijah ini bisa menenangkan, memberikan motivasi, dorongan, dukungan kan gitu. Sehingga secara psikis Nabi yang sedang shock tadi, yang sedang terkaget-kaget ya, terguncang ya, itu bisa tenang, kemudian memberikan masukan-masukan dan bagaimana mengarahkan, mempertemukan Nabi dengan Waraqah, seorang penasihat spiritual keluarga Khadijah pada waktu itu. Nah, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan banyak masukan. Nah, siapa yang berperan di dalam hal ini mempertemukan Nabi dengan Waraqah tadi? Yang tentu saja dalam ini adalah Khadijah. Jadi Khadijah ini udah tahu nih, oh ini gimana nih solusinya. Jadi bagaimana membaca situasi, kemudian bagaimana apabila menemukan masalah, sebuah problem, dia tahu solvingnya bagaimana. Problem and solvingnya itu sangat baik sekali ya, dibaca oleh Khadijah ini. Nah, lalu rasionalitas Khadijah itu juga jalan. Jadi ketika Khadijah ini mendapatkan informasi tentang wahyu, tentang perintah dari Allah, kemudian tentang dasar-dasar Islam yang pertama lah gitu ya, awal-awal tentang akidah segala macam ya yang disampaikan oleh Nabi, Khadijah ini mempercayainya dan meyakini dan pertama kali masuk Islam. Orang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah kan.
Nah, jadi orang yang pertama kali masuk Islam ini adalah seorang perempuan. Perempuan yang memang rasional jalan. Orang yang tidak punya rasio, yang tidak bisa mencerna pikirannya ya, yang pikirannya itu mungkin nggak jalan, rasanya nggak mungkin menerima Islam begitu saja kan. Dia berpikir, mencerna. Karena Khadijah sendiri tahu masyarakat di sekitarnya itu yang jahiliyah gitu ya, dan beliau juga menangkap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu merupakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan suatu hal yang membawa perubahan, membawa pencerahan. Seperti halnya mungkin Kartini dulu ya kalau zaman sekarang itu. Jadi dia melihat, oh ini apa istilahnya, ini suatu titik cerah ya. Dan bagaimana juga beliau melihat sosok Muhammad sebagai Nabi Muhammad sebagai sosok yang memprofilkan Al-Quran. Jadi makanya Rasulullah itu kan Al-Quran berjalan. Nah, Khadijah pun yang melihat begitu. Ini ada wahyu, kemudian yang membawa wahyunya adalah ini sosok ya benar suaminya ya, sosok Nabi Muhammad, dan dia baca profilnya itu. Dan Khadijah juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu sosok yang cerdas juga kan gitu. Yang punya wawasan juga, yang punya rasio juga kan gitu. Jadi dalam hal ini tentu saja kita akan menyimpulkan bahwa mereka itu, Khadijah itu ketika menerima Islam itu bukan karena Muhammad itu suaminya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang suami istri saja beda gitu ya. Suaminya Nabi, istrinya malah mengingkari kenabian dan kerasulan atau mengingkari pesan-pesan yang dibawa oleh suaminya tadi gitu. Yang kebetulan seorang rasul ini kan gitu. Contohnya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Ayub misalnya, atau mungkin ya ada banyak lah contoh-contoh kayak gitu. Artinya menerima suatu ajaran yang sangat baru gitu ya, itu dicerna, artinya memang jalan pikiran Khadijah ini jalan gitu, otaknya jalan, wawasannya juga ada kan gitu. Ada pertimbangan nih yang menyebabkan Khadijah kenapa masuk Islam kan gitu. Nah, kemudian selama masa dakwah Nabi ya, dakwah Rasulullah, dari semenjak menerima wahyu, Nabi itu kan usianya 40 tahun ketika menerima wahyu, berarti Khadijah sekitar 43 tahun ya. Nah, jadi dari menerima wahyu selama masa di periode Makkah itu kan Nabi Muhammad itu mendapatkan banyak sekali tekanan ya. Tekanan secara sosial ya, ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan secara sosial. Terutama dari kalangan masyarakat yang tidak mempercayai atau tidak mengimani tentang Islam ya, tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, karena mereka tahu masyarakat Makkah ini, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini merupakan sesuatu yang mengganggu status quo kan gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang beriman, yang mengimani dan mereka ini meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini merupakan suatu pencerahan ya, revolusi kemanusiaan yang membawakan pencerahan, yang mendobrak segala macam kebodohan yang memang terjadi pada waktu itu. Kejahilian itu adalah maksudnya bukan tidak bisa baca tulis gitu, tapi lebih kepada bagaimana termasuk perlakuan kepada kaum perempuan yang menjadi titik permasalahan dan mendapat kritikan dari sebagian orang yang kebetulan waktu itu mengapa mereka mempercayai Nabi ya, karena mereka banyak melihat kejanggalan-kejanggalan ya. Nah, dukungan yang diberikan Khadijah kepada Nabi bukan hanya dukungan moral, bukan hanya dukungan psikis ya, tapi juga dukungan material juga. Harta kekayaannya itu habis-habisan lah, bukan habis-habisan digunakan untuk kepentingan dakwah. Nah, dakwah itu bukan seperti zaman sekarang ya, dakwah itu identik dengan ceramah, enggak gitu. Tapi lebih kepada sebuah pergerakan, sebuah gerakan pencerahan ya. Nah, dari dukungan Khadijah tadi, artinya bisa disimpulkan bahwa Khadijah pun juga tidak hanya memberikan dukungan, tapi juga otomatis secara langsung melindungi juga, memberikan perlindungan secara baik itu dari gangguan sosial maupun dari ancaman-ancaman yang sifatnya politis gitu ya. Nah, memang selain Khadijah ada satu lagi paman Nabi yaitu Abu Thalib ya, yang memberikan perlindungan juga yang sangat signifikan, yang peranannya paling besar lah di antara yang lainnya. Jadi Khadijah dan Abu Thalib pamannya Nabi ya. Nah, tetapi memang Khadijah ini yang paling besar. Kebetulan karena memang paling dekat
Ditambah lagi Khadijah ini juga mengimani apa yang dibawa oleh atau ajaran dari Nabi Muhammad ya. Nah, makanya ketika Khadijah wafat, Nabi Muhammad itu goncang ya, jokoyah ya. Ditambah lagi beberapa waktu kemudian, dalam waktu yang tidak terlalu lama, relatif berdekatan, pamannya yaitu Abu Thalib pun juga wafat gitu. Jadi yang selama ini memberikan perlindungan baik itu secara politis maupun secara sosial itu wafat. Nah, tinggallah sisa perlindungan itu dari kalangan sahabat yang lain, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib, dari Utsman, dari Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat pertama ya, yang pertama masuk Islam, sahabat-sahabat yang masih relatif sedikit pada waktu itu. Nah, tapi memang ini dukungan dari para sahabat ini tidak sebesar dukungan Khadijah kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, dan juga dukungan Abu Thalib. Makanya ketika Khadijah wafat, Nabi shock, goyah, terguncang gitu ya, hampir putus asa, sedih sekali ya, harus bagaimana selanjutnya gitu ya. Nah, sampai kemudian Allah menghibur dengan di Isra Mi'rajkan lah gitu ya. Perjalanan di malam hari dalam satu malam, dan itu ada ceritanya tersendiri ya. Nah, itu merupakan hiburan sampai turunnya salah satunya adalah perintah sholat ya. Nah, itu merupakan hal yang relatif mengangkat kembali moral dan spirit Nabi. Nah, bagaimana kita simpulkan bagaimana sangat kuatnya ya peran Khadijah ini. Nah, makanya perempuan itu punya andil sebetulnya. Punya andil dalam rumah tangganya, dalam kehidupan sosialnya juga kan gitu. Dan memang pada waktu itu bangsa Arab merupakan bangsa yang patriarki ya, dan juga feodal. Nah, kan tapi dengan adanya peranan Khadijah yang seperti itu, dan rasanya yang saya pahami ya, istri-istri para sahabat yang lainnya juga seperti istrinya Abu Bakar, istrinya Umar juga tidak seperti Khadijah kan gitu. Tidak diceritakan lah paling tidak. Nah, Khadijah ini sangat signifikan sekali peranannya. Nah, poin yang bisa kita petik ya dari bagaimana kisah Khadijah dengan Muhammad ini meskipun secara sekilas ya tadi saya sampaikan, antara lain bagaimana perempuan ini merupakan sosok yang sama halnya seperti laki-laki ya, harus mempersiapkan dirinya dari kecil. Orang tuanya juga harus mendukung ya, menjadi agar si wanita ini, si anak perempuan ini menjadi sosok ketika tumbuh dewasa menjadi sosok memang satu mandiri, punya wawasan, well educated lah. Kemudian menjadi sosok yang good personality ya, yang kepribadian yang sangat baik, dan juga kecerdasan dengan karena dia well educated itu, dan juga berbagai macam skill yang dimiliki. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana perempuan secara wawasan finansial, karena Khadijah ini seorang yang terampil ya secara mengelola finansial ya, mengelola keuangan dan juga aset-aset yang dimiliki. Itu keterampilan ini, jadi ada artinya pendidikan akademis, keterampilan keprofesian ibaratnya itu ya, dan juga keterampilan atau wawasan finansialnya juga harus diasah. Karena memang zaman sekarang ini konteksnya, baik itu zaman Nabi maupun zaman sekarang ya, yang namanya seni bertahan hidup itu senjata atau toolsnya itu adalah menggunakan wawasan finansial. Terus bagaimana kemampuan membaca aset dan beban ya. Ini penting karena banyak sekali ya, baik itu laki-laki maupun perempuan ya, terutama perempuan lah yang saya soroti. Misalnya ketika dia sendiri tidak punya suami, ataupun meskipun sudah punya suami, ataupun ketika sudah bercerai misalnya. Nah, itu seringkali dalam posisi yang lemah karena doktrin feodal, perempuan kalau sudah menikah cukup udah di rumah aja kan. Nah, jadi artinya penting kalau sudah perempuan di rumah saja, ketika terjadi misalnya perceraian lah gitu ya, perempuan itu seringkali dalam posisi yang lemah. Jadi ketika bercerai, suaminya mungkin punya aset, sementara si perempuan ini dia nggak punya apa-apa, apalagi hak asuh anak itu kan rata-rata kan yang paling kuat itu di perempuan. Nah, jadi ketika berpisah dari suaminya, kemudian tidak punya duit gitu ya, nggak punya duit, udah gitu nanggung anak juga kan. Nah, artinya perempuan itu jadi takut untuk menentukan pilihannya.
untuk melakukan bergaining lah istilahnya. Nah di sisi lain banyak juga laki-laki yang ya agak sedikit modus gitu ya, seringkali memanfaatkan si kelemahan perempuan dalam hal wawasan finansial ini atau penguasaan finansial ini. Nah, jadi ini saya menggarisbawahi bahwa mempersiapkan masa depan khususnya bagi kalangan perempuan itu harus dicermati betul ya, dan dipikirkan. Jangan karena kata Ustadz untuk menghindari zina harus cepat-cepat nikah, jangan. Anda harus berpikir, agama ini diturunkan kepada seluruh manusia, mau laki-laki mau perempuan. Nah, misalnya atau karena tekanan-tekanan dari luar, tekanan dari keluarga atau dari mana kan itu. Saya bukannya ingin menghasut ya, tapi belajar dari atau berkaca kepada Khadijah ini. Khadijah ini dia menjatuhkan pilihannya sendiri kan. Dia memilih Muhammad, kemudian dia secara personality untuk menjadi atau secara pribadi untuk menjadi suaminya, dan secara profesi juga melakukan kerjasama dengan sosok-sosok yang terpilih, Maisarah kah atau Muhammad kah dalam kerja keorganisasian perusahaan lah gitu ya. Nah, makanya saya melihat bahwa sudah waktunya juga kita terus mendorong bagaimana, apalagi di zaman modern seperti saat ini, di mana segala informasi serba terbuka ya, sangat terbuka sekali. Artinya karena banyak informasi yang masuk, otomatis ilmu dan wawasan juga banyak yang bisa kita terima antara baik itu laki-laki maupun perempuan. Seorang perempuan juga dia juga babanda ya, kalau orang Sunda bilang itu babanda, mengumpulkan harta. Itu kan keasikan tersendiri kan, mengumpulkan harta. Kalau sudah harta terkumpul, otomatis mau shopping apapun juga bisa kan. Jadi kalau hanya sekedar mengandalkan laki-laki, ya bisa ya seperti itu bagi sebagian kalangan. Tapi sebagian kalangan lain juga sebaiknya ya ada semacam aktualisasi diri ya, aktualisasi diri, apalagi aktualisasi dirinya itu yang mengarah kepada pendapatan secara ekonomi ataupun aktivitas yang di luar. Tapi sekali lagi, sosok Khadijah adalah sosok yang terus mendukung suami, itu nomor satu, dan membesarkan anak-anaknya juga. Nah, anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah ini, anak-anak yang juga soleha ya. Kita tahu 2 dari anak perempuan Nabi dengan Khadijah itu dinikahi oleh Utsman bin Affan, salah satu sahabat paling utama, salah satu di antara para sahabat yang paling utama ya, Utsman bin Affan ini. Kemudian Fatimah, putri Nabi yang bungsu, itu dinikahkan ke Ali ya, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ini yang salah satu di antara wanita yang utama ya, anak-anaknya putri-putri Nabi ini dan Khadijah ini. Nah, dengan demikian, dari pasangan Khadijah dan Muhammad ini menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha. Artinya, didikan kepada anak itu yang paling berperan adalah perempuan, ibunya. Nah, ibunya bisa mendidik anak apabila wawasan ibunya pun juga ada isinya, terutama wawasan seputar akhlak, budi pekerti, dan keilmuan yang membentuk karakter si anak ini. Nah, adapun profil ayah ya hanya pelengkap saja lah dalam hal ini. Ayah itu lebih kepada kepemimpinan, bagaimana seni kepemimpinan ditanamkan pada si anak, pengambilan keputusan dan sebagainya. Intinya saling mengisi dalam pendidikan anak, dalam mendidik anak. Nah, di sisi lain Khadijah juga sosok yang dandan ya, yang memperhatikan betul kesehatan fisiknya dan penampilan fisiknya. Jadi Khadijah merupakan sosok yang ya orang-orang tahu Khadijah itu cantik kan gitu. Bukan hanya Muhammad saja yang tahu, bukan hanya suaminya saja yang tahu bahwa Khadijah itu cantik. Orang lain pun juga tahu. Artinya Khadijah itu wajahnya kelihatan kan, kelihatan kecantikannya. Nah, makanya Khadijah ketika waktu belum menikah dengan Muhammad itu banyak yang suka ya. Salah satu dari perempuan yang paling diminati di Mekah, bahkan mungkin paling diminati ya. Tapi ditolak semuanya oleh Khadijah, karena Khadijah sendiri tahu suami, kriteria suami seperti apa yang saya inginkan untuk menjadi
pasangan dan pendamping hidup saya sampai meninggal nanti kan gitu. Kemudian Khadijah menjatuhkan pilihannya kepada Muhammad karena sudah punya kriteria Khadijah ini. Nah, selain kecantikan fisik, Khadijah juga mempersiapkan kecantikan, ya istilahnya lahir batin lah kecantikan. Tidak hanya fisik tapi juga dalamannya ya, batinnya juga. Bukti bagaimana Khadijah ini auranya bisa memberikan ketenangan kepada suaminya. Bayangkan suaminya ini yang tadinya mungkin biasa-biasa saja ya, cuma sekedar berumah tangga, kemudian karena ada ketertarikan dari segi kepedulian sosial kan gitu ya, karena Muhammad kan ketika melihat lingkungan sosialnya juga dia beliau ini agak ini juga ya, agak heran-heran aja kan gitu. Kemudian ketika menerima wahyu sangat shock berat kan gitu ya. Nah, itu bisa aura dari Khadijah ini bisa memberikan terapi ya yang menenangkan kepada Muhammad dengan ucapannya, dengan wawasannya, dengan segala pertimbangannya, dengan segala macam saran-sarannya kan gitu kepada beliau. Nah, juga yang penting untuk dicatat bagaimana perempuan harus mengupayakan pembentukan karakter dan jati dirinya. Jadi ketika Khadijah menempatkan saya sebagai seorang istri dari suami saya bernama Muhammad, otomatis jati dirinya juga sudah sebelumnya sudah terbentuk. Dia tahu bahwa ini baik, oleh karena itu dia pilih itu, dia ikut. Jadi bukan hanya ikut, tapi mendukung dan melindungi malahan, dan memberikan masukan-masukan juga. Jadi peranannya sangat besar sekali ya. Nah, jadi dengan demikian prinsip bahwa Islam itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan perempuan juga dengan fitrahnya bagaimana bisa menyesuaikan, laki-laki juga dengan fitrahnya bisa menyesuaikan bagaimana pembentukan akhlak di antara mereka ya, itu perempuan maupun laki-laki tadi. Nah, memang setelah Khadijah wafat dalam jangka waktu yang relatif agak lama ya, Nabi Muhammad menyendiri ya, menghijrah lah. Nah, baru menikah itu setelah di Madinah ya, setelah di Madinah beliau menikah dengan istri yang dengan perempuan yang lebih dari satu alias poligami. Dan memang Nabi itu menikahi para perempuan mereka ini karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Nah, rata-rata mereka itu yang dinikahi itu karena ditinggal suaminya ya, janda lah rata-rata. Yang dinikahi oleh Nabi itu yang gadis itu cuma dua ya, Aisyah dengan Maryam. Nah, selebihnya rata-rata janda, dan secara fisik juga macam-macam ya, rupa-rupa lah gitu. Contohnya Sauda itu sosok perempuan yang kulitnya, maaf ya istilahnya itu, kulitnya hitam, badannya tambun ya gitu. Tapi dinikahi oleh Nabi, oleh beliau karena pertimbangan tertentu. Dan para istri Nabi ini merupakan sosok yang istimewa ya sebenarnya, sosok yang mulia. Mereka pun juga punya keistimewaan masing-masing dan peranannya masing-masing dalam mendukung sepak terjang atau perjuangan Rasulullah ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.